Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ripa Anjani. Di sini ada teman saya Aulia Rahmatania, ada Iis Nurmalasari dan Widya Nur Effendi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Current Factor Influencing Accounting and Auditing Research, Regulation, and Practice. Nah, salah satu pengaruh utama pada penelitian dan praktik akuntansi dan audit yang diteliti adalah pertumbuhan standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Maka sejumlah faktor penting yang secara potensialnya ini terkait diuji. Nah, di sini ada XBRL atau singkatan dari Extensible Business Reporting Language, yaitu sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Nah, XBRL ini memungkinkan suatu informasi keuangannya ini untuk disajikan secara lebih interaktif dan mudah digunakan atau user friendly, yaitu dengan cara melakukan tagging atau data individual. Maka sehingga data tersebut ini dapat diolah menggunakan software, yaitu untuk menghasilkan laporan yang dapat dimodifikasi atau custom design oleh pengguna. Nah, pada harapan SEC terhadap XBRL ini adalah mempercepat suatu analisis data keuangan suatu perusahaan dengan memperluas kelompok pengguna dengan mengurangi tingkat kesalahan, di mana teknik sekarang yang digunakan untuk mengolah laporan keuangan ini seringkali berisi kesalahan karena dilakukan secara manual atau menggunakan software yang menghasilkan perkiraan data saja. Nah, maka laporan keuangannya ini disimpan dalam database SEC, yaitu yang dikenal dengan EDGAR, yang bisa diakses melalui via web sehingga lebih menarik para pengguna. Maka, HK ini menunjukkan bahwa perkembangan ini berarti suatu ketersediaan akses data yang lebih besar dan memungkinkan penempatan manajer perusahaannya dalam kehati-hatian yang lebih besar untuk menjelaskan laporan keuangannya. Nah, selanjutnya, HK ini juga menunjukkan bahwa XBRL ini dapat mengubah analisis sudut pandang terhadap perusahaan kecil. Maka saat ini, analisis keuangannya ini cenderung fokus pada perusahaan besar karena ketersediaan data yang lebih besar dan kepentingan investornya juga yang lebih terhadap perusahaan besar. Maka, para analisis keuangan ini dapat menghasilkan laporan dan informasi yang tersedia bagi investor. Tapi, jika ketersediaan data perusahaannya kecil tersedia lebih banyak, tidak menutup kemungkinan menarik perhatian suatu analisis. Corporate Collapse dan The Sarbanes-Oxley. Nah, pada tahun 2000-an ini, sejumlah perusahaan besar tumbang dan aturannya itu berganti sebagai gambaran atas akuntansi dan audit dan yang mempengaruhi lingkungan. Contohnya, di Amerika Serikat sebelum era Sarbanes-Oxley ini pada tahun 2002, firma audit ini saling mereview dengan menggunakan sistem peer review dari American Institute of Certified Public Accountant atau ICPA, di mana proses dalam sistem ini mengumpulkan informasi dalam prosedur pengendalian kualitas firma audit dengan mewawancarai staf dan memeriksa dokumentasi. Nah, sejak tahun 2004 ini, Public Company Accounting and Oversight Board atau PCAOB ini yang dibentuk dengan aturan SOX telah mengarahkan inspeksi independen dari firma audit. Hillary dan Lennox ini mencatat bahwa perbedaan metode review dan secara khususnya ini bagaimana temuannya ini dipublikasikan lalu menyulitkan dan mengambil kesimpulan. Dalam sistem ICPA ini terlihat bahwa firma yang mereview ini cenderung tidak melaporkan masalah audit. Nah, jika mereka tidak dalam kondisi bersaing dengan firma yang direview, firma yang direview ini muncul dengan kualitas yang lebih tinggi. Mereka direview oleh auditor yang tidak bersaing, yaitu mendapatkan klien yang sama. Nah, fakta ini menunjukkan
sulitnya menghilangkan dorongan kepentingan pribadi di bawah sistem pengendalian kualitas yang diatur oleh sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada isu surrounding the application of fair value accounting during the global financial crisis. Maka penyebab dari krisis keuangan global atau GFC ini yang melanda seluruh dunia pada tahun 2008 dan 2009 merupakan hal kompleks untuk diperdebatkan. Karena beberapa ini menganggap praktek menilai aset secara wajar adalah sebagai faktor yang berkontribusi terhadap melebarnya masalah di pasar subprime mortgage Amerika Serikat dan memperburuk lebarnya krisis. Nah, hal ini karena standar akuntansi yang terutama standar akuntansi keuangan FAS nomor 157 yaitu pengukuran nilai wajar, maka memerlukan write-downs atas nilai investasi yang dipegang oleh bank saat kondisi pasarnya ini bergejolak. Maka write-down ini membatasi kemampuan entitas untuk memberikan pinjaman. Maka menandai aset keuangan ke pasar yaitu untuk mencerminkan nilai wajar, juga mempengaruhi sisi aktiva dari neraca pinjaman perusahaan dan membatasi kemampuan untuk melakukan pinjaman. Maka Komisi Bursa Efek di Amerika atau SEC ini menginvestigasi peran nilai wajar saat terjadinya krisis dan mengeluarkan laporan pada hari-hari terakhir tahun 2008. Maka SEC ini diminta untuk menyelidiki peran standar akuntansi seperti FAS 157 atas kegagalan bank yang terjadi pada tahun 2008. Nah, laporan ini menyimpulkan bahwa kegagalan bank di Amerika Serikat ini disebabkan oleh kemungkinan kerugian kredit, kualitas aset, dan dalam kasus tertentu yaitu mengikis kepercayaan investor dan pemberi pinjaman. Dan tidak hanya disebabkan ketika menandai aset keuangan ke nilai pasar. Reaksi dengan standar setter. Pada bulan Oktober 2008, IASB mengubah aturan untuk reklasifikasi aset keuangan sehingga kerugian dari perubahan nilai pasar atas aset tersebut yang dapat diperlakukan secara berbeda. Sebelum perubahan aturan, standar internasional diperlukan seperti kerugian yang akan diambil melalui laporan laba rugi. Sedangkan setelah perubahan peraturan, aset bisa dipindahkan dalam kondisi tertentu untuk menghindari pengisian kerugian mark to market ke laporan laba rugi. Namun, ada juga aturan perubahan yang membutuhkan pengungkapan instrumen keuangan dan pengaruh reklasifikasi pada laporan laba rugi. Perubahan ini dibuat melalui amandemen untuk IAS 39 dan IFRS 7. Ketua IASB Tuan David Tweedy telah berbicara secara terbuka tentang tuntutan dibuat pada IASB oleh politikus Eropa yang meminta perubahan untuk standar yang konsisten dengan keinginan bank-bank Eropa. Setelah perubahan peraturan yang dihitung sejak Juli 2008, salah satu bank Eropa, Deutsche Bank, mengurangi write-down dan menghasilkan laba sebelum pajak. G20 mengadakan pertemuan dan menghasilkan rekomendasi untuk perubahan regulasi pasar keuangan, termasuk standar akuntansi, isu instrumen keuangan, penurunan aset, dan akuntansi untuk item of neraca. IASB dan VASB merespon rekomendasi tersebut, salah satunya meminta VASB untuk memperbolehkan bank menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan nilai wajar aset, daripada menggunakan pasar sebagai kriteria objektif. Auditor dan krisis keuangan global. Berdasarkan catatan SIKA, sangat sedikit perhatian yang diberikan dalam tekanan peran auditor pada saat krisis. Meskipun beberapa komentator menanyakan nilai audit ketika auditor tidak memprediksi efek dari risiko aset pada neraca beberapa bank. Canadian Institute of Chartered Accountants dan The Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales mengeluarkan publikasi yang menekankan risiko yang dialami auditor ketika menilai nilai aset dan mempertimbangkan jasa perencanaan manajemen untuk memitigasi
mengenai risiko berkesinambungan dan isu likuiditas selama resesi antisipasi. Publikasi ini juga menegaskan pentingnya standar etis ketika menghadapi tekanan dari manajemen untuk menghindari pengakuan yang tidak diinginkan atau return. Possible direction in the future international accounting standard setting arrangement. Yang pertama ada proyek konvergensi IAS dan PASB. Pada November 2008, SIC di US mengeluarkan sebuah roadmap untuk menerapkan IFRS oleh perusahaan AS mulai 2014. Konvergensi ini diperhatikan oleh SIC karena SIC akan memperkirakan akan berkembang ke arah kejadian yang penting di tahun 2011 dan akan membuat keputusan dalam tahun 2014, maka implementasi tersebut harus sudah diproses. Kejadian penting tersebut berhubungan dengan perbaikan dalam strategi akuntansi, akuntabilitas, dan membiayai IASC, perbaikan dalam kemampuan untuk menggunakan data laporan IFRS, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan IFRS, lalu dibatasi untuk segera menggunakan IFRS, di mana hal ini akan mempertinggi komparabilitas untuk investor US. Lalu mengantisipasi penilaian waktu pembuatan pengaturan mendatang oleh komisi. Lalu ada mengimplementasi perintah menggunakan IFRS oleh issuer. Masalah dalam konvergensi IFRS US GAAP. Meskipun adanya roadmap, belum diketahui secara pasti bahwa negara-negara bersatu akan mengadopsi IFRS. Pimpinan SIC, Mary Shapiro, baru-baru ini mengatakan bahwa dia tidak akan merasa terikat oleh roadmap tersebut. Dia menambahkan bahwa ada beberapa kekhawatiran tentang standar IFRS umum dan tidak siap untuk mendelegasikan pengaturan standar atau tanggung jawab pengawasan IASB. Seorang anggota Dewan Akuntansi Perusahaan Pengawasan Publik di Amerika Serikat, yaitu Charles Niemeyer, juga mengkritik tujuan konvergensi. Perhatian utamanya yaitu bahwa beralih ke IFRS akan membiarkan US dengan aturan yang lebih sulit untuk ditegaskan. Ia juga mengklaim bahwa IFRS tidak lebih principle based dari US GAAP, hanya lebih mudah, dan untuk itu lebih ada sedikit waktu untuk melakukan koreksi rinci dan penambahan. Pihak lain juga mengungkapkan keprihatinan sehubungan dengan tekanan politik ditempatkan pada IASB pada akhir 2008 yang memaksa perubahan aturan pada bank menggunakan nilai wajar. Namun, beberapa komentator telah mengakui bahwa SIC dan PASB tidak sepenuhnya kebal dari tekanan politik tersebut. Standar Auditing Internasional HK melaporkan bahwa beberapa akuntan menunjukkan beralihnya ke IFRS akan memerlukan standar audit dan praktik di US merubah cara dari model penilaian sesuai dengan aturan dalam standar akuntansi untuk penilaian keseluruhan yang benar dan fair. Pendekatan audit memiliki implikasi penting bagi penerapan standar akuntansi principles-based dalam IFRS karena pendekatan yang ada sebelumnya berfokus pada penegakan aturan daripada prinsip. Standar auditor juga sedang internalisasi untuk beberapa alasan sebagai standar akuntansi, yaitu globalisasi pasar bisnis dan berbagai permintaan menciptakan standar globalisasi. Sustainability, accounting, reporting, and asuransi. Apa akuntansi ketahanan dan pelaporan? Akuntansi sosial adalah sebagai kombinasi akuntansi untuk hal yang berbeda pada media berbeda, untuk pengguna berbeda, dan untuk tujuan yang berbeda.
akuntansi sosial dan pelaporannya bertujuan untuk mengamati dan menyerap isu-isu yang tidak dicakup oleh fungsi akuntansi tradisional menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh individu, tidak harus secara langsung atau hanya terkait dengan keberhasilan keuangan entitas. Akuntansi sosial dapat termasuk kategori 4 dan 5 dari asumsi ontologis penelitian akuntansi sosial, sering mengadopsi pendekatan penelitian naturalistik menggunakan studi kasus dan wawancara untuk memahami bagaimana akuntansi secara sosial dibangun. Perkembangan saat ini dalam laporan ketahanan, bentuk dari pelaporan ketahanan telah berubah pada masa ini terkait beberapa perkembangan. Salah satunya yang paling banyak digunakan sebagai pedoman dalam pelaporan ketahanan adalah yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI yang direvisi dan dikeluarkan pada Oktober 2006. Pedoman GRI membentuk dasar pramuka dari pengungkapan ketahanan berisi prinsip dan petunjuk serta standar pengungkapan untuk semua tipe organisasi. Prinsip tersebut menentukan isi dari ketahanan, kualitas informasi, dan batas laporan standar pengungkapan, termasuk strategi dan profil ketahanan organisasi, pendekatan manajemen, dan indikator performa. Pedoman GRI sesuai dengan tujuan kerangka konseptual yang digunakan dalam pedoman pelaporan keuangan pertumbuhan. Pelaporan tentang isu-isu lingkungan juga didorong oleh kekuatan pasar terkait izin untuk emisi gas rumah kaca atau tidak. Perusahaan yang dipengaruhi oleh pasar-pasar ini perlu untuk memperhitungkan emisi gas rumah kaca mereka dan melaporkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan otoritas peraturan yang relevan. Perkembangan izin wajib terkait emisi khususnya saat pembentukan unit Eropa emisi trading pada bulan Januari 2005 telah juga memberikan kontribusi terhadap hubungan yang dekat antara pelaporan keuangan dan lingkungan atau pelaporan ketahanan. Hal ini disebabkan kebutuhan untuk mempertimbangkan hak atau izin emisi dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari emisi yang dibuat. Cenderungan dalam keyakinan pelaporan keberlanjutan, sebuah unsur penting dari kegunaan laporan keuangan perusahaan adalah keyakinan yang independen atas laporan. Keyakinan yang independen memberikan kepercayaan kepada pemegang kepentingan tentang kredibilitas, relevansi, dan keandalan atas laporan. Perbedaan antara audit dengan review adalah tingkat keyakinan diberikan oleh auditor terkait keandalan informasi yang diberikan perusahaan. Hal ini ditentukan oleh sifat dan jangkauan dari prosedur yang dilakukan oleh auditor, hasil dari prosedur, dan objektivitas bukti yang diperlukan oleh audit memberikan tingkat keyakinan yang memadai, dan review memberikan tingkat keyakinan hanya terbatas. Beberapa perusahaan mencari keyakinan atas laporan keberlanjutan mereka. Berikutnya, masih melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai sustainability reporting. Muncul pertanyaan, mengapa perusahaan-perusahaan mencari keyakinan atas laporan keberlanjutan? Jawabannya adalah karena audit diyakini memberikan manfaat dengan meningkatkan kredibilitas pernyataan keuangan yang sudah disiapkan oleh manajemen. Dan audit juga meningkatkan kualitas dari sistem akuntansi perusahaan karena berdasarkan umpan balik atas proses audit. Menerapkan keyakinan keberlanjutan menimbulkan pikiran bahwa perusahaan dengan keuntungan paling banyak atau perusahaan dengan tingkat kredibilitas yang tinggi atas laporan mereka akan lebih cenderung untuk mencari keyakinan.
sehingga laporan keberlanjutan sangat berguna bagi para pemegang kepentingan dalam menilai transparansi dan pengelolaan manajemen yang terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lalu, bagaimana dengan standar keyakinan keberlanjutan? Terdapat pedoman standar keyakinan laporan keberlanjutan, yakni ISAE 3000, Assurance Engagement Other than Audit or Reviews of Historical Financial Information, yang diterbitkan oleh Badan Standar Audit dan Jaminan Internasional atau IAASB. Dalam ISAE 3000 menyediakan beberapa pedoman umum, namun tidak langsung menuju pada isu yang spesifik, sehingga dapat diterapkan secara tidak konsisten oleh pemberi keyakinan. Seorang analis bernama O'Dwyer dan Owen mengkritik pernyataan keyakinan dari laporan keberlanjutan. Kedua analis ini meragukan tingkat independensi dari pembentukan keyakinan, dan juga meyakini bahwa adanya kendali manajemen yang besar atas proses terbentuknya keyakinan. Maksud daripada IAASB menerbitkan pedoman dalam bentuk ISAE adalah untuk meningkatkan konsistensi pendekatan keyakinan laporan keberlanjutan dan untuk memberikan bantuan bagi para auditor lapangan keuangan ketika mempertimbangkan carrying value atas hak emisi perdagangan. Selanjutnya adalah other non-financial accounting and reporting issue. Akuntansi non-keuangan yang akan dibahas adalah akuntansi air. Konsep akuntansi air mulai dikembangkan untuk menjaga dan memastikan air sebagai sumber daya alam yang vital untuk keberlanjutan dari generasi-generasi penerus. Akuntansi air dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Air atau WASB di Australia, di mana mereka merilis edisi pertama kerangka konseptual akuntansi air pada tahun 2009. Tujuan utama dari proyek akuntansi air ini adalah untuk memiliki sistem akuntansi dan pelaporan yang akan menginformasikan keputusan tentang alokasi sumber daya air dan meningkatkan kepercayaan publik serta investor tentang pengelolaan air. Dalam penyusunan standarnya, para Dewan WASB menggunakan kerangka konseptual akuntansi keuangan untuk mendukung pengembangan akuntansi air. Definisi dari akuntansi air sendiri adalah sebuah proses sistematik untuk mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan serta menyediakan informasi tentang persediaan air, penggunaan dan produktivitas air, sehingga dapat dikelola dengan lebih bijak untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Akuntansi air yang diadopsi oleh WASB adalah sistem akrual, di mana laporan entitas untuk air meliputi pernyataan arus air fisik, pernyataan air aktiva dan kewajiban air, pernyataan perubahan aktiva air dan air kewajiban, pengungkapan catatan, pernyataan kepatuhan, dan pernyataan jaminan. Konsep akuntansi air sendiri belum diterapkan secara global, termasuk di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ketersediaan air yang relatif dianggap cukup di sebagian besar daerah di Indonesia menjadikan konsep akuntansi air belum menjadi sebuah prioritas untuk saat ini. Akuntansi air versus akuntansi emisi gas rumah kaca atau GGP. Satu perbedaan kunci antara standar akuntansi air dan standar emisi gas rumah kaca adalah penekanan sebelumnya atas akuntansi untuk saham dan arus air yang menggunakan proses akrual. Perbandingan lainnya adalah pendekatan pengukuran akuntansi air bertujuan untuk menghasilkan informasi yang membantu pengambilan keputusan, yang mana hal tersebut merupakan tujuan yang sama dengan kerangka konseptual akuntansi keuangan. Sedangkan akuntansi emisi gas rumah kaca dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengukur dan melaporkan keputusan, bukan untuk memastikan informasi yang diperlukan oleh stakeholder eksternal dalam pengambilan keputusan. Akuntansi air dan akuntansi emisi gas rumah kaca adalah bukti atas tekanan oleh pemerintah untuk memperoleh data pada sumber daya yang langka, selain yang ditangkap oleh sistem akuntansi keuangan. Akuntansi air dan akuntansi emisi gas rumah kaca juga merupakan contoh yang tidak biasa dan inovatif dari perpanjangan kerangka akuntansi keuangan dalam konteks non-keuangan. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan merujuk ke yang lebih luas dan mungkin lebih penting, sehingga bisa mendorong formalisasi standar dalam aplikasi lain pelaporan non-keuangan.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf masih ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.